Je pense que c'est difficile. Le foot, c'est un peu comme les religions. On peut discuter, mais on croit en ce qu'on croit, en fait. Il y a rien d'autre à dire par rapport. Ya, secara mengejutkan, Bayern Munich yang tampil luar biasa pada laga semifinal Liga Champions UEFA justru harus menelan kekalahan dramatis saat menghadapi Paris Saint-Germain. Pertandingan yang berlangsung di kandang PSG itu berubah menjadi panggung penuh gol dan emosi, di mana kedua tim saling jual beli serangan tanpa henti hingga menghasilkan skor mencolok 5-4 secara dramatis dan menyakitkan. Namun ternyata di balik kekalahan tersebut ternyata ada sejumlah faktor krusial pemain yang menjadi biang kerok, penyebab fatal, serta alasan mengapa Bayern bisa kalah meski tampil luar biasa. Lantas, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab dan apa saja penyebab utama di balik tumbangnya Bayern Munich dalam laga ini? Dan apa penyebab fatal itu? Mari kita bahas tuntas. Ya, kekalahan Bayern Munich dalam laga penuh drama ini jelas bukan karena mereka tampil buruk. Justru sebaliknya, Bayern menunjukkan kualitas sebagai salah satu tim terbaik di Eropa dengan permainan menyerang yang berani dan penuh determinasi. Namun, menghadapi Paris Saint-Germain dalam performa terbaiknya membuat setiap kesalahan sekecil apapun menjadi sangat mahal. Sejak awal pertandingan, Bayern sebenarnya mampu memberikan tekanan dan bahkan unggul lebih dulu. Hal ini menunjukkan bahwa secara kualitas dan mental, mereka mampu bersaing, bahkan mendominasi di beberapa fase permainan. Namun, keunggulan tersebut tidak mampu mereka jaga dengan baik. Faktor pertama yang paling mencolok adalah kelemahan di lini pertahanan. Bayern terlalu sering kehilangan bentuk saat menghadapi serangan cepat PSG. Jarak antar pemain belakang kerap terlalu renggang, sehingga membuka ruang yang bisa dimanfaatkan lawan. Kecepatan dan kelincahan Kvaratskhelia menjadi ancaman konstan sepanjang pertandingan. Ia mampu mengeksploitasi sisi pertahanan Bayern dengan sangat efektif, baik melalui dribble maupun pergerakan tanpa bola yang sulit diantisipasi. Tak hanya itu, Ousmane Dembele juga tampil luar biasa dalam menciptakan ketidakseimbangan di lini belakang Bayern. Kecepatan serta kemampuan individunya membuat pertahanan Bayern terus berada dalam tekanan. Selain masalah individu, koordinasi antar lini Bayern juga terlihat kurang solid. Lini tengah dan lini belakang tidak selalu sinkron dalam menutup ruang, yang menyebabkan PSG leluasa membangun serangan dari berbagai sisi. Transisi bertahan menjadi titik lemah berikutnya. Setiap kali kehilangan bola, Bayern terlihat lambat dalam melakukan recovery. Hal ini memberi PSG kesempatan untuk melancarkan serangan balik cepat yang berbahaya. Dari sisi mental, Bayern sebenarnya menunjukkan karakter kuat dengan mampu beberapa kali bangkit dan menyamakan skor. Namun, masalah muncul pada konsistensi fokus yang tidak terjaga sepanjang laga. Setiap kali mereka berhasil mengejar ketertinggalan, Bayern justru kembali kebobolan dalam waktu singkat. Ini menunjukkan adanya penurunan konsentrasi di momen-momen krusial yang seharusnya bisa mereka kendalikan. Efektivitas juga menjadi pembeda penting dalam pertandingan ini. PSG tampil sangat klinis dalam memanfaatkan peluang yang mereka miliki. Sedikit kesempatan yang didapat langsung dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, Bayern meski mampu menciptakan peluang, tidak semuanya berhasil dimaksimalkan. Kurangnya ketajaman di depan gawang membuat mereka harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Terakhir, faktor atmosfer kandang juga berperan besar. Dukungan penuh supporter PSG memberikan energi tambahan bagi tim tuan rumah, terutama saat laga memasuki fase genting. Dalam pertandingan dengan intensitas setinggi ini, detail kecil seperti fokus, efisiensi, dan momentum menjadi penentu akhir. Dan Bayern harus menerima kekalahan akibat kombinasi dari faktor-faktor tersebut.
Ini mungkin menjadi video terlucu di tahun 2026. Manajer-manajer ini mungkin adalah manajer yang paling tidak serius di dunia. Di balik layar salah satu pertandingan Liga Champions terbaik sepanjang masa. Belum pernah ada 9 gol yang tercipta dalam pertandingan leg pertama semifinal dalam sejarah Liga Champions. Tetapi Bayern dan PSG mewujudkannya. Setelah melakukan pelanggaran handball paling jelas yang pernah ada, Alphonso Davies mengeluh kepada Dembele dan Dembele pun menciptakan meme terbaik tahun ini. Kompeni sedang menjalani hukuman skorsing dalam pertandingan tersebut. Dan saat peluit akhir berbunyi, Enrique mulai mengirimkan ciuman ke arahnya di tribun. Enrique sangat senang menonton pertandingan dari atas sana. Dan setelah pertandingan, Kompeni datang dan bertanya kepada Enrique bagaimana rasanya menikmati menonton pertandingan dari posisi tersebut, dan mereka pun tertawa. Dembele juga menjadi viral karena tekanannya yang konyol lagi. Dan ketika dia ditanya mengapa dia melakukannya, dia menjawab bahwa jika Anda tidak bertahan atau jika Anda tidak menekan, Luis Enrique akan menaruh Anda di bangku cadangan.